video ini. Baik. Nah, jadi mungkin bagi adik-adik semuanya yang baru masuk, teknik perkapalan itu mungkin di pertama kali berdiri di UI sekitar tahun 1975. Mungkin nanti Prof. Sunario bisa mengelaborasi lebih dalam. Jadi waktu itu mungkin diinisiasi oleh ketua jurusan waktu itu Pak Triwitono ya. Nah itu salah satu mungkin pendiri nanti Pak Sunario. Dan memang kita di dalam pendiriannya waktu itu masih di bawah jurusan teknik mesin FTUI. Nah kemudian namanya dulu jurusan bukan departemen. jurusan ya, masih jurusan betul. Malah kabinet dulu Prof ya. Masih Peminatan ya namanya jadi kabinet. Dulu nah, di jurusan mesin ada 5 kabinet. Yang saya ingat ya, kabinet motor bakar, kabinet pendingin, kabinet teknik industri. Jadi adik-adik sekalian yang sekarang tahu ada departemen teknik industri itu awalnya dari mesin. Jadi 3, terus kabinet perkapalan, sama satu lagi kabinet pendingin. Ya. refrigerasi ya. Satunya itu, iya, sekarang jadi refrigerasi. Dulu pendingin namanya. Nah, itu jadi ada 5. Nah, waktu zaman itu ketua jurusannya Profesor Nakula Sunarta. Nah, waktu pada saat itu juga teman-teman kita dari Unhas itu dosennya sama. Jadi dosennya dari Jakarta ngajar ke Makassar. Kebanyakan dosen perkapalan itu alumni Jerman. Nah, jadi mereka dulu ada namanya sarjana muda. Jadi semester, kalau sekarang semester 5 gitu ya, dulu tahun ketiga lulus itu dapat sarjana muda. Nah, mereka jadi pada dipindahin ke Jakarta. Jadi sambil kerja. Nah, untuk itu, untuk teruskannya, Pak Triwitono dengan almarhum, semuanya almarhum sudah, dan Pak Sularto itu menginisiasi minjem kelas di UI. Jadi teman-teman Unhas kuliahnya di UI. Nah, melihat itu, Pak Nakula yang sebagai ketua jurusan waktu itu bilang, ya kalau gitu dirikan aja perkapalan di sini. Jadi ada peminatan perkapalan. Nah, jadi tahun 75 itu diinisiasi mulai peminatan perkapalan. Tapi nanti tahun 77 itu beneran dibuka peminatan teknik perkapalannya. Jadi 75 itu teman-teman Unhas dan beberapa mahasiswa UI ikut di situ. Tapi resmi sebagai peminatan itu tahun 77 dibuka. Ya gitu kira-kira Pak Arief. Terima kasih. Ya, jadi ini sebagai pengantar, jadi kita juga sedikit banyak ya harus mengetahui lah sejarah teknik perkapalan UI. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi tadi di awal era teknik perkapalan berarti tahun 75-77. Nah, kemudian baru tahun 2001 program studi teknik perkapalan didirikan. Jadi masuk ke dalam salah satu pilihan di dulu UMPTN kalau nggak salah, di bawah Departemen Teknik Mesin FTUI. Nah, UMPTN. Jadi tahun 2001 tersebut sudah ada di dalam UMPTN. Sebelumnya masih dalam bentuk tadi yang disebutkan peminatan lah. Peminatan itu adalah kekhususan. Dulu tuh masuknya ke teknik mesin. Nah, di semester 5 itu baru milih. Jadi semua masuknya mesin. Semester 5 milih yang ke 5 peminatan tadi itu. Ya. Nah, memang iya jadinya begitu. Semuanya jadi statusnya udah lulus pun statusnya jadi lulusan teknik mesin, bukan teknik perkapalan. Ya. Baru 2001 itu resmi. Jadi lewat kayak sekarang SMPTN gitulah. Itu namanya UMPTN. Itu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu jadi lulusan SMA, masuk ke UI, langsung masuk ke teknik perkapalan. Walaupun SK-nya itu sejak tahun 1996 itu sudah ada SK program studi teknik perkapalan, tetapi secara resmi yang lulus dari SMA masuk itu langsung jadi mahasiswa perkapalan itu 2001. Iya. Ya, Pak Arief, silakan Pak Arief. Ya, jadi mungkin ketika nanti di dunia industri ataupun mungkin Bapak atau Ibu
dari adik-adik sekalian mungkin ya ada juga mungkin yang udah tahu ada jurusan teknik perkapalan karena memang dulu masih di bawah mesin gitu. Nah, kemudian tahun 2015 kita mendapatkan akreditasi A. Ya, waktu itu A itu udah sangat bagus sekali gitu ya kira-kira. Nah, kemudian tahun 2017 kita mendapatkan assessment atau sertifikat dari ASEAN University Network Quality Assurance. Nah, artinya secara kualitas pendidikan kita di ASEAN sudah setara, kira-kira demikian. Nah, jadi ini salah satu mungkin milestone dari teknik perkapalan UI yang mungkin adik-adik masih bertanya-tanya ataupun masih belum tahu sejarahnya kira-kira seperti apa. Gitu. Ada yang ingin tambahkan, Prof. Naryo dan Pak Riyadi? Lanjut aja ya. Lanjut aja dari saya sementara. Oke. Lanjut aja. Nah, kemudian saya perlu menyampaikan visi misi dan juga profil lulusan karena ini mahasiswa baru ya. Artinya ini sebagai salah satu bahan kalian wajib mengetahui karena ini sebagai mungkin janji kita ketika kalian masuk itu kalian harus mendapatkan apa saja gitu. Nah, di Teknik Perkapalan UI, secara visi misi, visinya yaitu sebagai pusat penelitian dan pelayanan pendidikan yang unggul di bidang teknik perkapalan. Kemudian misinya melaksanakan penelitian dan pendidikan berbasis penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang teknik perkapalan dan menyelenggarakan penelitian dan pendidikan yang mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat dan kemanusiaan. Nah, ini visi misi ini kita adopsi dari visi misi departemen mengadopsi visi misi fakultas. Nah, kemudian fakultas FTUI mengadopsi visi misi UI. Jadi artinya kita sinkron dengan visi misi UI gitu. Nah, kemudian tujuan program studi karena kita sekarang program studi teknik perkapalan menghasilkan lulusan teknik perkapalan yang memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan dan teknologi perkapalan melalui penelitian berkelanjutan. Kemudian memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas masyarakat dan industri. Nah, itu tujuannya. Sehingga kita menetapkan profil lulusan kita, yaitu sarjana teknik yang mampu menganalisis dan mendesain bangunan kapal, sistem perkapalan, sistem transportasi laut, dengan memperhatikan aspek konservasi energi dalam berkontribusi untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah profil lulusan. Jadi artinya ketika kalian nanti lulus dari teknik perkapalan, kalian mendapatkan satu profil seperti ini. Profil ini disusun oleh tim kurikulum dengan mengedepankan tujuan-tujuan yang ada di dalam SDGs atau Sustainable Development Goals yang kemarin mungkin sempat disinggung oleh Prof. Yulianto di di pengenalan mahasiswa baru di departemen ya. Jadi ini adalah berdasarkan SDGs gitu. Nah, sehingga dari profil lulusan tersebut, tim kurikulum ataupun tim di dalam program studi menentukan menyepakati ada 10 capaian pembelajaran lulusan atau CPL atau Expected Learning Outcomes atau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, 10 itu kira-kira yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan dasar matematika, ilmu sains, dasar serta informasi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dalam disiplin teknik perkapalan atau kita rangkum sebagai engineering knowledge. Kemudian yang kedua, mampu merancang bangunan kapal, sistem perkapalan, sistem transportasi laut dengan memperhatikan aspek konservasi energi untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal nasional dengan wawasan global atau secara garis besar yaitu sustainability. Kemudian mampu melaksanakan eksperimen, menggali informasi, dan menganalisis data, melaporkan hasil percobaan, dan menerapkan kaidah-kaidah statistik.
atau investigation. Kemudian mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik perkapalan atau critical thinking. Kemudian mampu menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek keteknikan seperti pemilihan bahan dan proses, dan desain kapal berbantuan komputer atau problem analysis. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif baik secara visual, tulisan maupun verbal atau communication skill. Kemudian mampu merancang, merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan yang ada atau design solution. Kemudian mampu bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim lintas disiplin atau lintas budaya atau kita sebut sebagai team working. Kemudian mampu untuk bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi keteknikan serta kewirausahaan yang bercirikan inovasi dan kemandirian atau professional etik dan entrepreneurship. Kemudian mampu melaksanakan tugas belajar seumur hidup. Proses belajar seumur hidup termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan atau lifelong learning. Jadi kira-kira ketika nanti adik-adik lulus dari teknik perkapalan, kalian mendapatkan 10 capaian pembelajaran ini. Nah, untuk mencapai 10 capaian pembelajaran ini, itu kira-kira kalian harus melewati beberapa sub capaian pembelajaran yang masuk ke dalam mata kuliah. Jadi tadi ada 10, nah di tiap capaian pembelajaran itu ada sub-subnya lagi, misalkan sub CPL 1.1, misalkan itu masuk di perkuliahan pengantar teknik perkapalan misalkan. Kemudian nanti sub CPL 2.1 itu masuk di mata kuliah kalkulus dan sampai dengan sub CPL misalkan 9.5 misalkan nanti di tugas merancang. Nah, artinya nanti adik-adik semuanya ketika menjalani perkuliahan itu kalian mengisi puzzle-puzzle yang secara matriks ini sudah ditetapkan. Kira-kira demikian. Untuk mencapai 10 capaian pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan. Itu terkait capaian pembelajaran. Nah, sehingga secara garis besar ini profil alumni kita. Nah, sebagian besar itu memang jadi engineer atau perekayasa. Nah, jadi mungkin adik-adik bisa bayangkan engineer ini tentunya sangat luas ya cakupannya. Jadi tidak hanya di kapal, jadi di bidang engineering misalkan di offshore, kemudian misalkan di energi, misalkan pembangunan power plant, kemudian di konstruksi, pembangunan pelabuhan, dan seterusnya. Jadi sebagai engineer atau perekayasa. Nah, kemudian lebih spesifik lagi sebagai marine surveyor, nanti kita coba jelaskan marine surveyor itu mungkin bagian dari satu klasifikasi atau bagian dari dunia maritim ya, untuk mensurvei kapal itu seperti apa. Nah, kemudian ada marine superintendent, ini adalah perwakilan dari pemilik kapal untuk ngawasi kapal yang dimilikinya, misalkan Pertamina. Pertamina punya kapal, tapi tidak punya expertise di bidang kepapalan, maka mereka menyewa ataupun meng-hire marine superintendent. Nah, kemudian ada konsultan dan desain perencana. Nah, ini banyak berkiprah di desain ya, misalkan desain kapal pesiar, desain kapal liah, atau desain kapal ikan, atau juga mungkin desain yang lebih umum juga masuk ke dalam arsitektur yang memang apa ya istilahnya bangunan dan gedung, karena memang tadi skillnya general. Kemudian ada penilai pada perusahaan asuransi. Nah, ini sama sebagai perwakilan asuransi untuk menilai apakah apabila terjadi kecelakaan ataupun terjadi klaim itu bisa diklaim atau tidak. Kemudian pada analis kebijakan pada kementerian-kementerian terkait, yang sebagai contoh mungkin alumni kita banyak di Kementerian Perhubungan, kemudian di Perindustrian dan juga di KNKT. Itu ada dalam menganalisis kebijakan ataupun menganalisis satu
kebijakan transportasi laut. Kemudian kita dorong juga untuk menjadi entrepreneur di beberapa kesempatan dan juga di tiap angkatan hampir selalu ada entrepreneur yang muncul di teknik perkapalan. Ya, mungkin sebagian besar ada yang berhubungan dengan kapal, mungkin sebagian kecil juga yang di luar kapal. Dan terakhir ya jadi birokrat, karena ya di UI memang mungkin dari segi pembinaan ataupun pemberian wawasannya sangat kental dengan pemerintahan dan juga aspek nasional. Jadi beberapa menjadi birokrat gitu. Nah, itulah kira-kira profil dari teknik perkapalan UI. Nah, kemudian saya sedikit memperkenalkan atau mengenalkan. Jadi tadi karena kita masuk ke dalam departemen teknik mesin secara manajemen atau manajerial. Nah, di dalam teknik mesin itu ada 3 kelompok ilmu. Mungkin kemarin masih ingat, ada konversi energi, ada manufaktur, dan juga kelompok ilmu perkapalan. Nah, di dalam kelompok ilmu perkapalan sendiri, berikut ini adalah dosen-dosen yang ada di dalam kelompok ilmu perkapalan. Yang pertama, Prof. Sunario hadir di sini, nanti bisa memperkenalkan diri dan juga memberikan satu wawasan. Dan Prof. Sunario termasuk di dalam angkatan pertama tadi, 7577 tadi. Kemudian ada Prof. Yanuar. Nah, nanti Prof. Yanuar mungkin di tahun kedua, tahun ketiga kalian bisa mendapatkan perkuliahannya. Kemudian ada Pak Markus. Nah, ini Pak Markus yang tadi disebutkan mungkin salah satu dulu di awal pendirian mungkin salah satu mahasiswa dari Unhas, kemudian belajar di Jakarta atau belajar di UI, kemudian menjadi dosen di teknik perkapalan UI. Nah, nanti mungkin di tahun kedua juga, khususnya di teori bangunan kapal dan juga tugas merancang kapal. Tadi Prof. Yanuar tentang hambatan propulsi dan seterusnya. Kemudian ada Pak Hadi Tresno Wibowo, ini juga masih angkatan 7577 dari yang pertama. Nah, beliau mungkin beberapa kali muncul di media sebagai inventor dari kapal plat datar. Nah, nanti mungkin tahun ketiga baru ketemu beliau mungkin. Kemudian ada Pak Agus Pamitran, mungkin kemarin sudah sangat banyak berinteraksi. Beliau sebagai sekretaris departemen. Nah, kemudian ada Pak Ahmad Riyadi. Nah, Pak Ahmad Riyadi hadir juga di tengah-tengah kita. Nanti bisa memberikan satu pendahuluan dan juga wawasan. Kemudian ada Pak Gunawan. Pak Gunawan itu mungkin saya tidak tahu apakah kalian berinteraksi atau tidak, tapi saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru yang kira-kira bisa melihat nilai kalian semua lah kira-kira seperti apa gitu. Kemudian ada Pak Gary Liston. Nah, itu mungkin nanti di kesempatan yang lain bisa hadir di sini. Kemudian saya sendiri Muhammad Arif Budianto. Saya termasuk angkatan jadi yang Pak Ahmad Riyadi, Pak Gary, Pak Gunawan, dan juga Pak Firman ini angkatan yang tahun 2000-an lah kira-kira gitu. Kemudian ada Pak Firman. Tadi Pak Firman itu sekarang masih tugas belajar di Jerman. Jadi dokter kandidat Pak Firman. Kemudian nanti di dalam perkembangannya kita juga sangat berhubungan erat dengan industri dan juga partner-partner kita. Nanti mungkin ada dosen yang mungkin tidak secara formal masuk ke dalam kelompok ilmu perkapalan, tapi sering memberikan perkuliahan di kita. Sebagai contoh, misalkan nanti ada Pak Mukti Wibowo, sangat berpengalaman di industri, dan juga nanti ada Pak Doni Arsal, dan seterusnya. Nah, itu adalah kelompok ilmu perkapalan. Jadi ketika nanti, karena ini suasananya juga pandemi, jadi belum bisa hadir secara langsung ataupun bertatap muka secara langsung. Nanti ketika ada bertatap muka bisa disapa bahwa inilah kelompok ilmu perkapalan. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya expertise di kelompok ilmu perkapalan juga tidak banyak. Jadi ketika kita diskusi mengenai kebijakan ataupun diskusi mengenai peraturan di kapal, ya ketemunya biasanya ya kolega-kolega kita sendiri yang ada di Undip, ITS,
Unhas gitu ya. Jadi sangat terbatas lah untuk kelompok ilmu perkapalan ini. Nah, dari segi fasilitas dan penelitian, kita punya beberapa fasilitas. Yang pertama, ya kolam kecil lah untuk pengujian atau untuk belajar gitu ya. Nanti kolam uji tarik sebenarnya atau kolam uji stabilitas sebenarnya. Nanti mungkin di tahun kedua. Kemudian ada ya lab komputer karena sekarang sudah banyak berkomputer. Kemudian penelitian kita banyak di kapal multihal, kemudian kapal plat datar, kapal autonomus, kemudian ada juga galangan kapal, kemudian optimasi produksi, dan seterusnya. Nah, ini lokasi biasanya kita, mungkin base camp-nya anak kapal itu di gedung B, DTM lantai 4. Kemudian kepala laboratoriumnya yaitu Prof. Yanuar. Oke, kira-kira itu. Nah, saya masuk sedikit di dalam mata kuliah pengantar teknik perkapalan. Mungkin nanti setelah sedikit saya sampaikan, mungkin nanti saya akan bergeser ke Prof. Sunario dan juga Pak Ahmad Riyadi. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam prodi perkapalan, setiap mahasiswa akan mendapatkan satu profil lulusan di mana di situ ada 10 capaian pembelajaran. Nah, di dalam satu capaian pembelajaran itu ada mata kuliah penyusun. Nah, di dalam mata kuliah penyusun tersebut, kita masuk ke mata kuliah pengantar teknik perkapalan, nah itu masuk ke dalam capaian pembelajaran nomor 9. Nah, kemudian dari situ ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memahami cakupan umum pembelajaran dan materi keilmuan yang akan diperoleh program studi terdiri dari teknik perkapalan, sistem permesinan kapal, dan rantai pasok logistik maritim. Jadi, secara garis besar di teknik perkapalan atau di pengantar teknik perkapalan, kalian akan dikenalkan 3 bidang studi atau studi kasus atau ya bidang studi yang erat kaitannya di teknik perkapalan. Yang pertama yaitu tadi teknik perkapalan atau bahasa Inggrisnya naval architect, kemudian sistem permesinan kapal atau marine engineering, kemudian rantai pasok logistik atau mungkin bahasa umumnya, bahasa globalnya mungkin marine transportation atau sea logistik gitu ya. Sehingga diturunkan ke dalam 5 sub CPMK. Nah, 5 tersebut yang pertama mengetahui berbagai jenis kapal, karakteristik, serta fungsinya, institusi dan peraturan yang berkaitan dengan perkapalan, material untuk bangunan kapal. Kemudian sub CPMK 2 memahami proses perancangan awal kapal, meliputi ukuran utama, koefisien bentuk, gambar dan grafik, struktur dan komponen kapal, serta proses pembangunan kapal. Kemudian sub CPMK 3 mengetahui sistem penggerak dan alat propulsi kapal. Sub CPMK 4 memahami hubungan antara hambatan kapal dengan daya dorong kapal, serta efisiensi penggunaan daya dari mesin, penggerak sampai dengan alat produksi kapal. Kemudian sub CPMK 5 memahami sistem rantai pasok logistik, maritim, pengelolaan pelayaran, dan tata kelola kepelabuhanan. Nah, jadi sub CPMK inilah yang ingin kita berikan ke kalian selama 1 semester. Sehingga dalam penjabaran sub CPMK tersebut ada bahan ajar atau materi dari setiap subnya tersebut. Misalkan tadi berbagai jenis dan karakteristik dan juga institusi peraturan, maka materinya misalkan tadi tipologi kapal, jenis dan fungsi kapal, kemudian institusi, konvensi, dan peraturan, dan seterusnya hingga nanti sub CPMK 5. Jadi ini materi-materi tersebut menyusun sub CPMK, sub CPMK menyusun CPMK, CPMK menyusun CPL, kemudian CPL menyusun tadi profil lulusan. Jadi harusnya sebagai mahasiswa ketika kalian mendapatkan satuan acara pembelajaran ini, kalian misalkan tidak mendapatkan salah satu, mungkin ya, tidak mendapatkan salah satu komponen atau materi, harusnya bisa lebih aktif ataupun bertanya ya, gitu. Jadi karena memang itu sebagai salah satu mungkin janji prodi untuk memberikan satu materi tersebut. Nah, kemudian nanti karena di sini
tim, ada 5, maka pematerinya disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen pengampu. Jadi yang pertama ini masih dalam bentuk wawasan atau pengantar, masih seluruh tim. Nanti yang kedua ada saya, kemudian pertemuan ketiga ada Pak Sunaryo, kemudian selanjutnya Pak Ahmad Riyadi, Pak Gunawan, saya lagi, dan seterusnya. Nah, informasi ini sudah saya share di Emas dan juga di grup. Nah, kemudian ada bobot penilaian juga. Nah, kira-kira demikian. Kemudian siapa yang mengakses, nanti ini sudah ada PIC-nya. Jadi kira-kira kalian selama 1 semester sudah ada gambaran. Kalian misalkan di subjek PMK 1, misalkan pada saat ujian ataupun evaluasi nilainya kurang, ya berarti mungkin nilai totalnya akan berkurang gitu ya. Jadi ini bobotnya tersebut berdasarkan subjek PMK. Nah, meskipun nanti secara pelaksanaan ada UTS, cuma mungkin karena sekarang sudah mengacu kurikulum Merdeka Belajar dan juga outcome based education, kita mengacu pada subjek PMK, jadi 10%. Oke, kemudian metode pembelajarannya sinkronus menggunakan Emas dan juga mungkin Zoom, tergantung nanti dari dosen pengampunya. Nah, kemudian daftar rujukannya ini ada beberapa, mungkin sebagai gambaran kalian, dan ini sudah sangat umum digunakan di teknik perkapalan. Ada Principle of Naval Architecture, kemudian ada Introduction to Naval Architecture, kemudian ada Ship Construction, kemudian ada Basic Ship Theory, ada Maritime Engineering Reference Book, kemudian Port Management and Operation, kemudian ada Shipping and Logistic Management. Oke, terakhir, ini mungkin sebagai selayang pandang sebelum saya pindah ke Prof. Sunaryo. Ini salah satu gambar yang dibuat oleh profesor saya waktu saya belajar di Jepang ya. Beliau sangat senang menggambar. Ini wawasan luas sebenarnya kalau di bidang teknik perkapalan ataupun di bidang marine itu kira-kira topik ataupun peluang bagaimana pengembangannya kira-kira seperti ini. Jadi mulai dari kapalnya sendiri, di sini ada kapal tanker, ada kapal pengangkut batu bara, kemudian ada kapal LNG, kemudian ada kapal pesiar, kemudian ada foil, kemudian ada kapal katamaran dan seterusnya. Itu dari segi kapal. Ini juga ada hovercraft, jadi sangat detail beliau menggambarkan. Kemudian ada kapal layar zaman dulu ya, tall ship. Nah, kemudian ada lagi bidang offshore, misalkan di sini ada pengoboran minyak dan gas, kemudian ada tension leg platform, kemudian ada offshore wind turbine, dan kemudian di sini ada pengoboran untuk metan hidrat dan seterusnya. Nah, kemudian ada di sini digambarkan pelabuhannya juga, pelabuhan yang berkaitan dengan peti kemas atau kontainer, kemudian pelabuhan umum, pelabuhan bahan bakar, kemudian di sini ada salah satu pelabuhan atau bandara apung, kemudian ada bangunan di tengah laut dan seterusnya. Ini juga ada solar marine energy ya di tengah laut. Nah, kemudian itu dari segi pelabuhan dan pendukungnya. Kemudian di bawah di sini ada sekali banyak informasi, misalkan ada kapal selam ya. Ini belum kapal selam, kemudian ada terowongan bawah air, kemudian di sini ada satu kota di bawah air dan seterusnya. Nah, semua ini kira-kira nanti akan coba kita berikan di dalam mata kuliah pengantar teknik perkapalan ini. Dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar dan mengembangkan diri di teknik perkapalan UI. Jadi kalian di sini adalah kesempatan kalian untuk mengembangkan diri. Mungkin kira-kira demikian dari saya sedikit, Prof. Silakan saya menyiapkan ya. share screen. Bisa share screen, Prof ya. Ya, saya coba buka. Saya pertama kali share screen pakai Zoom. Biasanya saya cuma ikut doang, jadi mungkin kok nggak bisa.
Oh, saya partisipan nggak bisa buka share screen ya? Di sini dibilang host Ya, disable participant to share screen. ya silakan Mungkin Prof. Pak Arief bisa di Sudah, sudah sudah ya? saya, ya. Oh, ya, siap. Oh, Mungkin saat filenya mesti di itu ya, di nggak bisa dibuka di filenya saya. file Prof Naryo bisa harusnya masuk ke komputer Prof Naryo tuh. Iya, ini enggak. Coba. Nah, mungkin sambil nunggu Prof Naryo share screen, bagi adik-adik yang punya pertanyaan ataupun keluh kesah ataupun satu pengalaman tentang teknik perkapalan UI, silakan bisa diketikkan di chat ya. Karena ini juga penting karena di awal perkuliahan ini kalian biar tidak mungkin salah persepsi ataupun salah sangka gitu ya. Tadi kalau dari satu Google Form yang saya share itu, kira-kira ada 24 yang ngisi, belum semua yang ngisi. Sebaran pesertanya itu cukup tersebar di berbagai daerah. Kemudian ya meskipun paling banyak Jakarta, tapi ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Indonesia bagian timur, dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa sudah memberikan motivasi, cukup bagus, maksudnya mudah-mudahan bisa mengembangkan diri. Kira-kira demikian. Nggak bisa Pak Arief, Nggak bisa ya? dia harus ya, dia di Zoom di sini select a window itu cuma whiteboard, iPhone. Oh, Share. Prof Nara buka PowerPoint-nya dulu, Prof. Oh, buka PowerPoint dulu ya. Oke. Ya, buka PowerPoint-nya dulu. Dan saya lihat untuk angkatan 2020 ini yang di dalam daftar di dalam Google Form yaitu udah ada 6 perempuannya ya. Nah, ini juga ada satu histori tersendiri lah. Satu tiap tahun atau tiap angkatan itu hampir punya perempuannya. Meskipun ada satu angkatan yang tidak punya perempuan di salah satu angkatannya. Dan Ya, karena mahasiswi kapal lebih banyak daripada mesin. ya. Kecenderungannya seperti itu, Prof. Bahkan Ya. karena memang eh, peluang ataupun bidang kerjanya pun lebih terbuka di kapal ya bagi yang perempuan. Nah, silakan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya ataupun terkait teknik perkapalan ataupun terkait yang lain ataupun terkait mata kuliah ini, silakan ditanyakan di chat, boleh private ataupun langsung juga boleh. Nah, mungkin ada satu sedikit cerita menarik atau cerita lucu lah. Artinya jangan ya ini di pengantar teknik perkapalan ini sebenarnya ingin memberikan satu informasi bahwa yang dimasuk teknik perkapalan itu kapal laut ya, bukan kapal udara gitu ya. Karena mungkin di salah satu angkatan ada yang mengira masuk teknik perkapalan yang dimaksud yaitu kapal terbang atau kapal udara. Ya meskipun ada juga sih kapal terbang yang bisa mendarat di laut. Itu salah satu topik khusus ya. Nah, itu muncul tuh Prof ya. Sudah. Ya, betul, ya. Ya, dan perlu dijelaskan juga teknik perkapalan karena pernah ada juga yang keliru dikira kita jadi pelaut. Jadi kalian bukan jadi pelaut, bukan Nah, bawa betul, betul, kapal. betul, betul.
betul. Penting itu. Tadi di profil lulusan kan nggak ada Kita itu. membuat kapal. Di profil lulusan Iya, kan nggak ada nggak yang ada jadi yang kita jadi pelaut. nggak ada yang jadi kapten, nggak ada. Yang jadi pemilik Nggak kapal ada ada. kapten kapal. Iya. Bahkan ada perusahaannya namanya juragan kapal. Jadi kalau mau lanjut jadi kapten bisa juga jadi komplit ilmu. Bisa juga. Iya, Mantap. ada. Dan pernah terjadi terbalik. Kapten kapal belajar di kita. Jadi dia sudah kapten kapal. Waktu itu bimbingan saya kan Pak Tony Antoni. Antoni Arif Priadi itu. Iya. Ya dia sudah kapten kapal, kerja di Kementerian Perhubungan, ngambil S3-nya memang di sipil di transportasi, tapi saya yang bimbing juga dan jadi dokternya dokter transportasi. Ya, ini yang tadi Pak Arif sudah ceritakan kira-kira isi dari mata kuliah pengantar teknik perkapalan itu seperti ini. Jadi yang sekarang kita lagi jalankan ini pengantar mata kuliah. Jadi saya akan menjelaskan saja secara sepintas itu apa yang kalian akan dapat di mata kuliah pengantar teknik perkapalan, kan namanya juga pengantar. Jadi ya apa ya istilahnya itu di luarnya kita tahu. Jadi kalau saya bercanda selalu tuh sama mahasiswa perkapalan. Jadi kalau kalian yang punya pacar itu kalau ditanya sama pacarnya, lu kuliah perkapalan mau ngapain? Nah, kira-kira bisa cerita. Saya itu nanti belajarnya mendesain kapal, terus hal-hal yang berkaitan dengan kapal, terus institusi-institusi yang berkaitan dengan kapal. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kapal dibikin dari besi nggak tenggelam? Nah, paling nggak bisa cerita tuh. Jadi nggak malu-maluin. Nah, itu di pengantarnya. Jadi kita mengantarkan kalian untuk mendapatkan wawasan apa yang akan kalian pelajari nanti di teknik perkapalan sampai kalian lulus jadi sarjana teknik perkapalan. Nah, di mata kuliah pengantar perkapalan ini, pertama nanti itu akan diajarkan mengenai tipologi kapal atau jenis-jenis kapal. Ini secara keseluruhan, karena kita ada 14 minggu, jadi saya bikin 14, tapi susunannya tidak selalu seperti ini. Nanti kita lihat itu ada jadwal yang sudah disusun oleh Pak Arif, nanti ya, sesuai jadwal itu. Karena tim tadi, Prof. Iya, karena tim tadi. Saya akan ceritakan satu-satu kira-kira apa sih yang akan kalian dapat di tiap-tiap perkuliahan itu. Jadi yang kayak sekarang ini pengantar mata kuliah, jadi memberikan cakupan umum tentang pembelajaran dan materi keilmuan yang akan kalian peroleh di program studi teknik perkapalan. Tadi kan Pak Arif sudah ceritakan panjang lebar, itu dari sejarahnya, program studi perkapalan, tempat kerjanya nanti kalau sudah lulus, di mana. Nah itu, dan di mata kuliah ini, di teknik perkapalan itu, cakupan utamanya tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Alif, jadi tentang teknik perkapalan itu sendiri, jadi naval arsitektur, jadi kalian itu jadi arsitek sebetulnya, arsitek perancang kapal. Tapi kita bukan cuma perancang juga, tapi kita bisa membangun kapal. Jadi bukan hanya menggambar, tapi menghitung. Karena kapal ini beda sama bangunan darat, kapal itu kan di laut, di air. Jadi fondasinya ya kapal itu sendiri. Kalau bangunan darat kan kayak gedung, fondasinya di bawah tanah. Sehingga kalau gempa apa dia tahan. Nah kita kan nggak ada. Nah fondasinya itu bagian kapal yang masuk ke dalam air. Nah itu nanti ada stabilitas, segala macam. Materialnya apa yang kita pakai. Nah itu di naval architecture. Jadi di arsitek kapal dan kita ngitung juga kekuatannya apanya gitu ya. Nah itu bangunan kapalnya. Tapi kan kapal itu tidak bisa jalan kalau nggak ada mesin ya. Nah itu jadi sistem permesinan kapal. Jadi bukan cuma sistem, bukan mesinnya aja. Misalnya mesin diesel, mesin turbin, atau pembangkit listrik yang gerakin kapal, tetapi sistem keseluruhan. Karena kapal itu seperti pabrik. Jadi banyak pipa-pipa, ada pendinginnya, ada pembangkit listriknya, ada alat pendorongnya. Mungkin kalau kapal barang dia ada krennya, ada pemadam kebakarannya. Jadi makanya kalau sarjana perkapalan itu kerja di bidang lain itu gampang. Misalnya kalian kerja di PLN, di pembangkit listrik, kita ada udah dapat pelajaran itu di sistem permesinan kapal.
Terus kalau kalian misalnya nanti jadi entrepreneur, mau jadi tukang AC gitu, bisa juga karena kita ajarkan juga mengenai pendinginan di kapal. Untuk jadi pemilik kapal ikan, itu bisa juga mengerti mengenai pendinginan ikan-ikan, terus cara penangkapan ikan, itu juga kalian akan dapat. Nah, itu dari pemisahan kapal. Nah, kapal ini kan betulnya fungsinya kan untuk mengangkut orang, angkut barang, selain nanti ada kapal kerja misalnya untuk patroli dan sebagainya. Tapi yang umum, kalau kapal-kapal niaga yang untuk perdagangan, itu kan fungsi dari logistik. Makanya pemerintah Jokowi kan, mungkin kalian pernah dengar ada tol laut, atau juga mencanangkan bahwa Indonesia menjadi poros maritim dunia, karena letak geografis kita yang sangat strategis, menghubungkan Asia dengan Australia, di antara Australia, Asia, terus juga Selat Malaka itu menghubungi antara Asia atau Samudra Pasifik, Samudra Hindia, sampai ke Timur Tengah, ke Eropa, itu semua kapal-kapal lewat Indonesia. Nah, jadi fungsi perdagangan ini sangat penting menggunakan kapal, karena angkutan barang dengan kapal itu biayanya lebih murah, karena bisa ngangkut banyak kapal itu. Bayangkan, satu kapal kontainer bisa ngangkut sekitar 8.000 kontainer. Bahkan sekarang ada yang sudah ada kapal kontainer itu bisa ngangkut 21.000 kontainer. Nah, kalau kalian jalan di jalan tol, kalau ngelihat itu satu truk yang bawa satu kontainer aja udah gedenya segede alayim, itu segede, lebih gede dari anak gajah. Seringkali kalau kita jalan di belakangnya kan gergetan tuh, nyusulnya susah. Gede, itu satu kontainer. Bayangkan kalau 21.000 kontainer itu, seberapa besarnya? Nah, itu ada kapal yang punya kapasitas ngangkut 21.000 kontainer. Jadi besar sekali. Nah, sehingga harga tiap barang yang diangkut oleh kapal itu jadinya murah. Dan di dunia sampai dengan sekarang, itu angkutan yang paling efisien adalah angkutan laut. Nah, sehingga ini rantai pasok atau supply chain ini dari logistik maritim itu sangat penting. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, ini logistiknya ini memegang peranan sangat penting untuk pengiriman barang-barang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk per bagian-bagian dari kuliah pengantar teknik perkapalan ini. Tipologi kapal, jadi kita belajar mengenai jenis-jenis kapal. Kapal itu banyak sekali jenisnya. Jadi pertama kita mendefinisikan kapal itu apa sih? Ya, misalnya kapal itu adalah bangunan atau alat transportasi yang ada di perairan. Tapi kan makanya perairan, ada yang di laut, ada yang di darat, ada yang di sungai, ada yang di danau, seperti yang tadi Pak Arief paparkan, itu yang namanya maritim itu bukan hanya di laut, mulai dari darat, misalnya pelabuhan, itu kan berkaitan sama maritim, sampai yang di permukaan air, di atas air, di laut, sampai yang di dasar laut, misalnya pengeboran minyak, lepas pantai, gas, lepas pantai, terus pembangkit listrik dengan tenaga ombak, tenaga arus, tenaga angin, di laut, wind turbine, dan sebagainya. Itu jadi kita dari darat, dari permukaan air sampai ke dasar laut. Bahkan laut sekarang banyak pengeboran minyak dan gas itu lautnya laut dalam, yang kedalamannya lebih dari 3.000 meter. Nah, itu alat-alatnya nanti kita desain, misalnya ROV, jadi Remote Operated Vehicle. Jadi kendaraan yang kita operasikan dari atas, tapi dia masuk ke dalam air. Untuk misalnya meneliti kecelakaan, atau untuk penambangan bukan hanya minyak, mungkin penambangan mineral di dasar laut, itu kita pakai ada robot yang bergerak di dasar laut. Nah, orang sudah ke angkasa luar sejak lama, tetapi ke dalam laut itu belum lama, karena kendalanya banyak di dasar laut. Misalnya gelombang komunikasi. Kalau ke udara gampang, kita pakai telepon, radio, segala macam, itu bisa ke udara. Tapi kalau dalam laut itu gelombangnya tidak sampai. Nah, ini yang susah. Nah, dengan teknologi yang modern itu mulai dikembangkan. Ada kapal-kapal otonomus yang tanpa awak,
kita masukkan kapal selam tanpa awak ke dasar laut. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Nah, ini juga sehingga perkapalan maritim ini di darat, permukaan laut, dan sampai ke dasar laut. Nah, itu jadi jenis-jenis kapal kita akan pelajari. Nah, kapal itu sesuai jenisnya, tentunya jenis ini ditentukan oleh fungsinya. Itu kapal apa, misalnya ada di gambar ini, ada kapal muatan curah yang di kiri. Jadi itu misalnya ngangkut batu bara, ngangkut semen atau apa. Yang di tengah itu kapal pesiar untuk untuk rekreasi gitu ya, untuk orang-orang kaya, atau ada juga kapal penumpang. Yang di kanan misalnya kapal ngangkut LNG, ngangkut gas air. Jadi fungsinya apa? Pasti kapalnya jenisnya berbeda dan desainnya juga berbeda, konstruksinya akan berbeda. Nah, ini jadi yang itu disebut menjelaskan jenis dan karakteristik dari setiap jenis kapal. Nah, kalian akan nanti diajarkan di kuliah ini tentang jenis-jenis kapal itu. Nah, ini institusi yang berkaitan dengan perkapalan. Jadi kapal ini karena dia bergerak secara internasional ke seluruh dunia, sehingga ada badan yang membuat peraturan secara internasional. Itu di bawah PBB namanya International Maritime Organization, IMO ini. International Maritime Organization. Nah, di bawahnya dia tuh banyak sekali peraturan-peraturan. Peraturan keselamatan, SOLAS, ada peraturan berkaitan dengan pencemaran lingkungan, ada MARPOL, terus tentang apa namanya, untuk stabilitas kapal ada load line, jadi peraturan mengatur mengenai berapa banyak kapal bisa dimuati, itu macam-macam. Ya, itu aturan-aturan dari internasional. Dan setiap kapal itu harus tunduk pada aturan internasional. Kalau nggak tunduk, nanti kapal itu nggak bisa kemana-mana. Nanti tiap-tiap negara itu akan mengadopsi peraturan ini. Jadi itu, nah, semua peraturan yang di bawah IMO ini kita sebut statutory. Biasanya itu berhubungan dengan keselamatan dan berhubungan dengan lingkungan. Nah, selain itu, kapal itu juga kan resikonya tinggi, sehingga dia harus diasuransikan. Nah, asuransi ini kan cuma tahu bagaimana harga kapalnya, kalau ada kecelakaan bagaimana ganti kerugiannya, tetapi struktur kapalnya itu yang tadi Pak Arief katakan juga, misalnya ada yang kerjanya jadi surveyor. Nah, itu di badan namanya ini, badan klasifikasi. Nah, ini sering orang keliru. Yang tidak ngerti kapal kira klasifikasi ini pembagian. Jadi kapal perang, kapal patroli, kapal dagang, bukan. Ini klasifikasi namanya Classification Society. Jadi badan yang nggak tahu istilahnya kenapa klasifikasi. Jadi ini yang membuat peraturan mengenai konstruksi kapal dan permesinan kapal. Terus yang memeriksa waktu kapal itu dibangun, waktu kapal dibikin, itu konstruksinya sesuai dengan peraturan itu enggak. Dan nanti waktu kapal beroperasi, ini kekuatan kapalnya, terus sistem permesinan itu harus selalu diawasi. Nah, yang mengawasi ini namanya badan klasifikasi. Nah, di dunia antara lain ini ada American Bureau of Shipping, ada Lloyd's Register, nanti kalian akan dijelaskan satu-satu. Nanti ini saya yang mengajar di sini. Bagaimana sejarahnya mereka terbentuk, ini juga sejarahnya, bagaimana ini terbentuk, nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada konvensi internasional, itu ini yang tadi saya bilang yang statutory. Ini aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IMO, International Maritime Organization. Nah, ini kira-kira ada IMARSAR, ada ini International Dangerous Goods, jadi barang kapal-kapal yang bawa barang berbahaya, ini mengenai keselamatan, ini mengenai pelaut, ini mengenai lingkungan, misalnya gitu ya. Nah, ini konvensi internasional. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kapalnya, tadi udah dijelaskan mengenai jenis-jenis kapal. Nah, kapal itu ada ukuran utamanya. Dan kalian sebagai calon perancang kapal mesti tahu ukuran kapal itu apa aja yang utama kapal. Paling tidak ada panjang kapal, ada tinggi kapal, ada lebar kapal, draft jadi kedalaman kapal masuk ke dalam air, terus jumlah penumpang yang bisa diangkut oleh kapal itu, jumlah awak kapalnya, dan sebagainya.
dan bagian-bagian dari struktur bangunan kapal itu. Jadi ini ada lambung kapalnya, ini namanya lambung. Nanti di sini ada bangunan atasnya, ada krennya. Di dalam sini nanti di sini ada propellernya, gitu ya. Nah, macam-macam ini ada ruang muat, ada sekat-sekat. Nah, ini semua mesti tahu. Jadi misalnya ini kapal angkutan barang general, dia bisa ngangkut misalnya 2.000 sampai 15.000 ton. Kecepatannya berapa? Nah, itu semua masuk dalam ship partikular atau ukuran utama kapal. Terus, nah, tadi udah tahu ukuran kapal. Nah, kalian kan nanti jadi merancang kapal, yaitu atau arsitek kapal. Nah, ini tahapan-tahapan perancangan kapal tuh kira-kira yang akan kalian dapat seperti ini. Pertama, konsep desainnya. Jadi kita mau bikin kapal apa nih? Nah itu jelas dulu. Maunya bikin apa? Kapal apa? Dia akan berlayarnya di mana? Berapa lama? Kecepatannya berapa? Nah, nanti baru dituangkan ke dalam dari konsep ke desain awal. Nah, sebetulnya yang kalian dapat selama kuliah cuma di primary design ini aja. Ini banyak sekali isinya. Jadi mulai menghitung stabilitas, menghitung bentuknya, menghitung tenaga, segala macam itu di sini. Nanti paling enggak di primary design ini, kalian menghasilkan sekitar 10 gambar dan grafik. Terus selain itu, kalau itu kan baru jadi desain aja, kapal ini kan nanti akan dibikin. Itu ada kontrak desain. Kita membuat desain untuk kapal itu dibikin oleh galangan. Jadi kontraknya bagaimana? Nanti ada namanya spesifikasi. Nah, terus galangan sendiri waktu akan membuat kapal, dia mendesain ulang. Dari desain yang sudah kita bikin di sini ini, itu dibikin kecil-kecil. Jadi misalnya sekatnya, ada penguatnya, tebal platnya berapa. Nah, itu bagaimana motongnya, itu galangan yang bikin, ini construction design. Nah, itu urutan itu jadi bentuknya seperti spiral ini. Ini begini dari sini terus sampai kapalnya jadi. Nah, itu akan berulang terus. Nah, itu kita sebut desain spiral. Jadi spiral perancangan kapal. Nah, proses pembangunan kapal, itu biasanya kapal itu dibangun di pabrik kapal, yang kita sebut namanya galangan kapal atau shipyard. Nah, mudah-mudahan kalau COVID-nya cepat pergi, kita sih rencanakan di kuliah pengantar teknik perkapalan ini, paling tidak 1 kali kita ekskursi, ngelihat. Jadi enggak, kalian cuma membayang-bayangkan kapal itu kayak apa, segede apa. Jadi beneran lihat gimana sih kapal itu dibikin. Kalau bisa kita kunjungan ke galangan kapal, melihat di sana sehingga kalian tuh bisa mendapatkan pengalaman bagaimana kapal itu dibangun. Ya mulai dari plat itu dipotong-potong, plat itu dilas, sampai bagian-bagian kapal itu digabung-gabungin, diassembling, sampai jadi kapal yang besar. Itu tahapan-tahapannya, proses pembangunan bagaimana. Ini mudah-mudahan kalau bisa ada kesempatan kita ekskursi. Doakan aja. Karena yang angkatan tahun lalu tuh nggak sempat ekskursi. Mau ekskursi, tadinya ditunda-tunda, akhirnya kena COVID. COVID tak keburu muncul, kita nggak jadi pergi. Nah ini koefisien bentuk dan formula. Nah dalam kita merancang kapal itu banyak koefisien karena kapal ini secara garis besar misalnya, ini kalau perahu gitu ya, kita potong dari satu potongan balok, nah itu bisa jadi bentuk kayak begini. Nah masing-masing ini ada perbandingannya. Misalnya lebar di sini kan beda-beda. Nah ini di sini jadi ada koefisien untuk menentukan bentuk kapal. Bentuk kapal ini sesuai dengan fungsi kapalnya dan karakteristik kapal. Jadi kita mau kapal patroli, itu kapal cepat. Jadi bentuknya dia pasti lambungnya ini nggak bulat, tapi agak runcing misalnya gitu. Nah sehingga kalau kita bandingkan bentuk kapal patroli dengan satu balok, ini yang kotak ini, dia berapa perbandingannya. Nah itu ada koefisien dari bentuk kapal. Nah untuk menghitung volume kapalnya, terus luasan permukaan yang kena air,
Nah, itu ada rumus-rumus, ada formula-formula yang diperlukan supaya kita bisa menghitung. Sehingga kan tadi saya sebutkan sebelumnya itu ada konsep desainnya. Konsepnya mau bikin kapal apa, ukurannya berapa besar, kecepatannya berapa. Nah, dengan kita punya konsep itu, kita hitung. Hitungnya dengan memakai formula-formula ini, sehingga rancangan kita itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, itu jadi ada koefisien bentuk dan formula. Nah, nanti itu salah satunya Pak Markus yang akan mengajar kalian dapat di teori bangunan kapal. Nah, terus hitung-hitungan kita kan harus diwujudkan. Namanya juga arsitek kan. Diwujudkan dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya. Ini gambar kita sebut general arrangement. Nah, ini jadi dia kapal kita lihat dari samping, kita lihat dari atas kayak begini. Tapi selain ini juga ada gambar-gambar yang bukan bentuknya kayak begini, tapi gambar-gambar yang bentuknya grafik-grafik seperti ini. Ini untuk menggambarkan bentuk lambung kapal, badan kapal nih, lengkung-lengkungan ini kalau kita lihat sini lengkungannya ke sana nih, di sini. Nah, ini harus kalian gambar nih. Nanti kalau kita lihat dia kapal dipotong ke sana, memanjang, itu ada lines plan. Jadi gambarnya kalau kapal kita potong, jadinya bentuknya gimana. Nah, ini sangat penting untuk kalian merancang kapalnya. Tanpa ada ini, kapalnya nggak akan jadi. Jadi ada rencana garis, ada bukan kulit. Jadi kalau ini kulit kapal, kita buka, kita rebahkan. Nah, ini kulit kapal ini, kita luruskan, rebahkan. Nah, dengan membuat ini, kita bisa menghitung berapa banyak plat yang kita perlukan untuk membuat satu kapal. Selain itu, dengan kita melihat bisa membuat bukaan kulit, kita bisa menghitung juga nanti kapal itu kalau jalan, dia dihambat oleh air itu seberapa berat. Nah, dengan kita bisa mendapatkan hambatan dari kapal, kita bisa menghitung mesinnya berapa horsepower yang diperlukan untuk dorong kapal itu, misalnya gitu. Nah, ini gambar dan kurva ya. Terus, nah, lanjutnya kalian juga akan dijelaskan mengenai material dan struktur kapal. Jadi, kapal itu kan memang sebagian besar dibuat dari baja, tapi kapal tidak semuanya dari baja. Ada yang dibikin dari aluminium, ada kapal kayu, ada kapal fiberglass, ada kapal dari plastik. Itu macam-macam. Ada dari komposit. Nah, itu jadi material kapal. Luas sekali. Nah, masing-masing material itu kan punya karakteristik. Kapal fiberglass bikinnya kan beda dengan kapal baja. Kapal baja bisa dilas, fiberglass dilas, leleh, dia hancur. Tapi dicetak, misalnya gitu ya. Terus, nah dalamnya itu strukturnya juga dengan material yang berbeda, strukturnya akan berbeda. Misalnya ini ada sekat pemanjang, ini ada dek di sini, ini ada penegar, di sini ada longitudinal, ada balok-balok geladak, nanti ada gading-gading frame misalnya gitu ya. Nah, ini semua bagian struktur dari kapal. Ini kita harus tahu ini semua dan harus kita hitung untuk menghitung kekuatan kapal. Kalau kan nanti kapal kita kempes masuk ke air, atau tahu-tahu kapalnya tenggelam gitu ya, dengan strukturnya tidak bagus. Karena kapal kita nanti waktu operasi kan ombaknya besar, nanti ada badai, ada apa, itu kita harus hitung kekuatannya di struktur kapal ini. Nah, selain itu, nah sekarang tadi dari segi kapalnya, sekarang kita masuk dari operasional kapalnya. Kapal itu tadi saya sudah katakan, tujuan kapal kita buat kan untuk ngangkut barang dan ngangkut penumpang. Jadi untuk fungsi logistik maritim. Nah, untuk ini kita rencanakan juga akan mengundang orang atau ahli atau pelaku usaha dari pelayaran. Bisa dari alumni kita, karena udah banyak alumni yang bekerja di perusahaan pelayaran, atau memang mungkin salah satu pemilik perusahaan pelayaran. Ada beberapa yang sering kita undang juga, supaya kalian tuh tahu nanti kalau bikin kapal itu operasionalnya gimana sih? Kalau jadi pemilik kapal itu apa saja tantangannya? Peraturan-peraturan apa saja? Bagaimana kita mengoperasikan kapal, kaitannya dengan pelabuhan gimana? Gimana caranya supaya barang yang dikirim kita undang orang dari pemilik kapal,
Bisa juga kita undang dari asuransi kapal. Karena tadi saya bilang kapal itu waktu beroperasi resikonya besar. Ada badai di laut lepas gitu ya, bisa tenggelam. Muatannya misalnya ini angkut kontainer jatuh, isinya misalnya barang-barang mahal, nah yang ganti siapa? Nah itu ada asuransi. Nanti kita bisa undang juga orang dari asuransi. Jadi direncanakan kita nanti ada beberapa kuliah tamu, jadi orang yang memang praktisi yang akan menjelaskan. Jadi rantai pasok ini penting sekali bagaimana kapal itu beroperasi dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, angkut barang, bongkar muat barang ini dinaikin, diturunin, gitu ya. Bagaimana penyusunan barang-barang ini, nah ini penting. Nanti itu saya dan Pak Riyadi yang mengajar mengenai transportasi laut dan kepelabuhanan. Aturannya banyak. Nah, tadi kita udah bahas mengenai struktur kapal, kekuatan kapal, operasional kapal. Tapi kapal itu nggak bisa jalan tanpa ada mesin. Nah, mesin kapal tuh gede, karena kapalnya juga kan besar sekali. Jadi mungkin ada mesin besar daripada rumah kalian. Tingginya ini ada mesin yang tinggi ini. Kalau kita lihat ada orang, tinggi orang segini, jadi bayangin, ini bisa sama dengan rumah 3 lantai atau 4 lantai tingginya. Mesin penggeraknya aja. Jadi kapalnya bayangkan sebesar apa. Karena ada kapal yang panjangnya sampai dengan 500 meter. Jadi bisa 5 kali lapangan sepak bola. Nah ini penting di sini. Ini bukan kita pelajari bukan hanya mesinnya saja penggerak, tapi sistem. Nah ini sistem penggerak kapal itu macam-macam. Ada yang dari diesel, banyaknya diesel, tapi juga ada pakai mesin turbin, ada turbin gas, misalnya jet fuel itu pakai turbin gas. Terus juga banyak orang pakai mesin-mesin listrik. Jadi dia mesin ini membangkitkan listrik, listriknya dipakai untuk mendorong baling-baling propeller untuk gerakan kapal. Terus dengan energi baru dan terbarukan, misalnya ada kapal pakai tenaga penggeraknya itu pakai tenaga surya. Ada kapal yang pakai tenaga angin. Kapal lama misalnya kapal layar kan pakai tenaga angin. Tapi ada juga kapal yang digerakkan pakai layangan. Itu dipakai kayak parasut, itu ditiup angin bisa jalan. Terus ada kapal bahan bakarnya itu bukan hanya minyak diesel, tapi ada juga yang pakai gas, misalnya penggeraknya LNG atau ada hidrogen. Nah itu jadi ini sistem penggerak kapal. Bagaimana kapal itu digerakkan mesin-mesin penggeraknya. Nah ini yang tadi saya bilang. Ini ada kapal digerakkan pakai ini. Ini pakai layang-layang. Jadi ini kayak parasut, pakai tenaga angin dia bisa bergerak. Nah ini pakai layar yang digerakkan dengan secara otomatis pakai komputer. Nah ini jadi ini namanya alat propulsi. Jadi alat untuk mendorong kapal supaya bisa bergerak. Nah, itu yang paling banyak adalah pakai baling-baling kayak ini. Atau propeller. Tapi ada juga baling-baling yang bentuknya tidak begini, tapi dia tegak lurus. Nanti ada gambar nanti kalau pas kuliah ini nanti akan diajarkan. Void Schneider. Jadi dia tegak lurus, dia akan berputar gitu. Terus ada yang kapal digerakkan oleh layar, kapal-kapal zaman dulu ada yang digerakkan oleh kincir. Jadi pakai kincir di sampingnya atau di belakangnya. Kalau kalian pernah nonton film-film cowboy itu banyak tuh pakai kincir. Nanti akan dijelaskan alat-alat propulsi kapal. Nah, kita kan harus tahu mesinnya itu seberapa besar untuk menggerakkan kapal yang demikian besar. Karena waktu kapal berjalan di air itu akan menghambat jalannya kapal. Nah, supaya kita mendapatkan kecepatan yang kita inginkan, kita harus ngitung tenaga mesinnya berapa. Nah, padahal untuk mendorong kapal itu tenaganya dapatnya kan dari propeller ini dari sini. Nah, dari sini terus lewat berbagai macam ini sampai ke mesin sehingga kita dapat tenaga mesin yang diperlukan itu seberapa besar. Nah, ini jadi kita menghitung jadi perkiraan daya penggerak mesin. Jadi hubungannya antara hambatan yang dialami oleh kapal dengan propulsi yang diperlukan untuk mendapatkan daya dorong kapal itu seberapa. Nah, dapat dari sini kita akan hitung. Misalnya waktu untuk mendorong
mendorong kapal, tenaga yang diperlukan di propeller berapa? Nah, dapat tenaganya kan dari mesin. Nah, selama dari mesin sampai propeller ini kan di sini ada apa namanya? Ada bushing di sini, stern tube. Jadi dia ditahan di sini sehingga ada gesekan. Ini tenaganya terserap. Terus di sini ada bantalan. Itu ada hilang lagi tenaganya. Terus di sini ada gearbox. Nanti tenaganya hilang lagi. Baru dapat tenaga mesin. Jadi masing-masing ini ada efisiensi. Berbagai efisiensi kita hitung sehingga nanti di akhirnya kita dapat tenaga yang diperlukan untuk mendorong kapal dengan kecepatan misalnya 20 knot itu dengan besar kapal misalnya panjangnya 100 meter, lebarnya 20 meter dengan muatan berapa ton begitu, tenaga mesin yang diperlukan itu berapa horsepower sih. Nah itu, sehingga dari sini kita hitung kita bisa dapat tenaga mesinnya. Nah, itu kira-kira sebagai gambaran yang apa namanya secara keseluruhan yang akan kalian dapatkan dari kuliah pengantar teknik perkapalan. Nanti dosennya kita ada 5, masing-masing ada bagian-bagiannya. Nah ini saya sebetulnya mau memberikan tugas untuk kalian sekarang ini. Jadi nanti ini tugas dari saya sebagai persiapan untuk kuliah tentang jenis-jenis kapal. Coba sebagai tantangan itu ya. Betul. Ya, jadi coba kalian cari karena kan kalian juga kuliahnya kan daring, jadi ada di rumah kan atau di tempat kos mungkin di rumah. Nah, coba cari di Google itu jenis-jenis kapal. Nah, masing-masing, jadi nggak mau kelompok saya, tiap-tiap orang buka di Google, cari jenis-jenis kapal, dan tiap orang ceritakan. Jadi milih, misalnya satu orang kalian pilih kapal patroli, ceritain deh, kapal patroli itu fungsinya apa, bentuknya kayak gimana, kecepatan biasanya berapa, itu jenis-jenis kapal patroli apa aja, gitu. Atau kapal kontainer, ngangkut kontainer, ceritain. Kapal kontainer itu fungsinya untuk apa sih, ngangkut kontainer, kontainer itu apa sih, besarnya biasanya sebesar berapa, gitu. Itu ceritakan gitu aja, supaya kalian punya gambaran. Jadi cari sendiri kira-kira kapal itu apa sih, gitu. Nah nanti coba masuk di emas, itu kalian masukin tugasnya di sana. Ya, nanti saya buatkan, Prof. Gitu ya. Itu untuk minggu depan. Nah, gitu kira-kira Pak Arief. Baik. Saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Terima kasih Ya, banyak, Prof. Jadi sangat komprehensif ya tadi penjelasan mengenai kira-kira satu semester ini kalian bisa mendapatkan gambaran utuh tentang perkapalan. Nah, nanti tugasnya silahkan dikumpulkan di emas. Nanti saya buatkan submission sistemnya. Karena minggu depan kebetulan saya, jadi nanti saya juga yang mungkin koreksi atau Pak Naryo bisa juga. Baik, mungkin tadi banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari Prof. Sunaryo. Mungkin silahkan kalau ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, mungkin sambil ada yang bertanya, mungkin saya lanjutkan ke tadi ada Pak Riyadi dan juga Pak Gunawan. Mungkin silahkan Pak Riyadi dan Pak Gunawan. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya dulu yang mungkin Pak Arief ya. Ya, silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Arief, Prof. Naryo, dan juga Pak Gunawan. Nah, tadi sudah disampaikan jelas sekali oleh Pak Arief dan juga Prof. Sunaryo. Nah, saya paling memberi tambahan sedikit dan juga motivasi untuk para mahasiswa dan mahasiswi, paling tidak masih ada perjalanan kurang lebih 4 tahun ke depan sampai kalian benar-benar lulus dan dianggap sebagai sarjana teknik perkapalan. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu, kalian sudah masuk di teknik perkapalan UI. Nanti usahakan punya motivasi terus agar bisa selesai dengan baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Riyadi, sudah disampaikan juga tadi sama Pak Arief.
Jadi nanti saya akan mengampu mata kuliah teknik perkapalan ini 2 kali ya, 2 pertemuan. Yang pertama terkait dengan desain dan perencanaan kapal, proses desain dan perencanaan kapal. Kemudian yang kedua terkait dengan logistik maritim, nanti bareng juga sama Prof. Sunario. Nah, tadi jumlah mahasiswinya ada berapa? 6 ya? Dari record yang terakhir yang masuk, tapi mungkin lebih kali ya. Karena kan baru 28 yang ngisi itu udah ada 6 perempuan ya mahasiswinya. Iya. Nah, ini motivasi tersendiri aja ya buat mahasiswa wanita. Jadi kalian masuk di teknik perkapalan itu jangan sampai salah anggapan ya. Mungkin anggapannya teknik perkapalan ya kapal udara, tapi kalian di kapal laut. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri kalau kita bekerja di teknik perkapalan yang pure, bangunan kapal itu memang cukup keras. Jadi contoh misalnya bekerja di galangan, itu cukup keras karena memang harus membangun suatu kapal dengan kondisi iklim yang memang cukup panas di negara kita. Keras, panas, kasar, kotor. Ya. Tapi ya itu tantangan. Betul. Tetapi bagi wanita ya, bukan untuk semua mahasiswa juga, bukan hanya itu pekerjaan yang ada di teknik perkapalan. Jadi kalau kalian masuk ke teknik perkapalan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Arief, ada sekian banyak prospek-prospek yang bisa kalian tempati untuk bekerja ke depannya. Dan itu bagi khususnya yang mahasiswi, tidak harus di lingkungan yang memang ekstrim seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali pos-pos yang dapat kalian isi. Nah, kemudian perkapalan itu sebenarnya ini feminim ya. Jadi perkapalan itu bukan sesuatu yang kasar, bukan sesuatu yang kotor ya. Justru perkapalan itu feminim. Kalau kalian dalam bahasa Inggris kapal itu disebutnya sea kata gantinya. Betul. Jadi dia perempuan kapal itu. Ya. Dan jadi kapal itu unik. Jadi zaman dulu itu kan pelaut-pelaut sangat sayang sama kapalnya. Jadi betul. kapal itu tiap hari dilapin, dikosokin. Jadi kapal itu perempuan, betulnya. Ya. Nah, saya nggak tahu juga kenapa seperti itu ya. Tapi ada yang bilang, ini sharing dari beberapa kapten-kapten kapal yang pernah saya dengarkan. Kalau kapal itu memang dicintai oleh seluruh pria, katanya. Makanya kalau dia dicintai, tidak mungkin pria mencintai pria kan? Mesti pria mencintai wanita. Makanya kapal itu dianalogikan. Walaupun zaman sekarang sudah banyak tuh Pak Riyadi. Oh, itu pria mencintai pria. itu kelainan itu. Di kalian kan nggak ada yang gitu kan? Pacarnya laki-laki. Jangan sampai lah. Jangan sampai amit-amit gitu kan. Nggak mau Pak. Iya, jadi ada juga yang bilang kalau kapal itu unpredictable katanya. Jadi persis sama dengan wanita ya, jadi tidak bisa diprediksi. Berlayar di sini tiba-tiba ada badai kayak gitulah ya. Itu jok-jok sharing-sharing dari kapten aja. Jadi sebagai intinya maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah sebagai wanita jangan sampai minder di jurusan teknik perkapalan. Jadi ada banyak sekali pos-pos atau ada banyak sekali jalur-jalur yang kalian bisa lalui untuk mengembangkan diri. Ya, mungkin itu sedikit pengantar ya. Ini waktunya mepet banget. Nah, kelihatannya sudah banyak yang termotivasi nih Pak Riyadi. Kalau kita lihat background-nya, anak-anak ini udah banyak dipasang background kapal nih. Oh iya, ada kapal lain. Ada yang macam-macam nih. Jadi kelihatannya sudah termotivasi kayaknya. Iya. Nah, kemudian kapal itu ya multidisiplin ya. Jadi kalau kalian belajar di teknik perkapalan, kalian itu sudah melebihi semua jurusan-jurusan yang ada. Terus terang. Kenapa? Karena seperti tadi Prof. Naryo sampaikan, semua itu sudah ada di kapal. Jadi ilmu-ilmu teknik itu sudah ada di kapal semua.
sudah ada permesinannya, sudah ada ilmu arsiteknya, kemudian sudah ada ilmu manajemennya, mungkin kalau kalian nanti perdalam terkait dengan transportasi lautnya, dan lain-lain. Karena kapal itu bukan sekedar bangunan apung biasa, jadi kapal itu seperti daratan yang berpenghuni dan dapat bergerak gitu. Jadi kalau berpenghuni berarti ada sistem di dalamnya yang dapat memenuhi kebutuhan orang maupun kebutuhan benda yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi seperti pulau aja. Jadi kalau misalnya kita lihat bangunan yang ada di daratan misalnya ya, itu kalah tuh. Karena bangunan itu, coba listriknya itu kan disuplai dari suatu power generation yang lain kan ya, yang di tempat berbeda gitu. Misalnya dari PLN disuplai. Tapi kalau di kapal, itu semua ya dia sendiri, di kapalnya itu sendiri. Nah makanya kapal itu bukan sekedar bangunan apung biasa, tetapi betul-betul daratan yang berpenghuni kemudian dapat bergerak lagi gitu ya. Jadi semua ilmu, semua aplikatif yang ada di di daratan kita ini, di pulau kita ini itu ada di kapal. Jadi benar-benar multidisiplin. Nah, itu kelebihan kalian kalau belajar di teknik perkapalan. Nah, kemudian ini sedikit lagi ya motivasi sampai nanti kalian selesai menjadi lulusan teknik perkapalan. Nah, kalian itu mulai masuk seolah-olah kalian membangun sebuah rumah. Ya, jadi saya coba analogikan seperti itu. Jadi kalau kita membangun sebuah rumah itu kan mestinya ada pondasi ya. Nah, kalian itu sudah menanamkan pasak atau pondasi dengan lulus di teknik perkapalan. Nah, itu sudah salah satu sudah salah satu pasak yang kalian tanamkan tuh. Jadi begitu lulus di teknik perkapalan UI, nah kalian udah punya modal itu. Nah, sekarang bagaimana tuh untuk memperdalam pasaknya supaya bangunannya bisa kokoh gitu ya. Nah, yakinkan diri untuk bisa belajar lebih giat dan terus tambah motivasi dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman senior, kemudian sharing-sharing ilmu. Nah, itu bisa memberi keyakinan supaya kalian terus bisa belajar lebih giat. Jadi pasak yang kalian udah tanam itu ditanam kembali supaya lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian bangun dindingnya, pasang pintunya, bangun atapnya ya. Itu saya analogikan sebagai proses kalian untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi belajar dari beberapa mata kuliah, baik itu yang terkait dengan permesinan kapal, yang terkait dengan bangunan kapalnya, yang terkait dengan manajemen transportasi lautnya dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, kalau sudah jadi nih rumahnya, nah kalian kan mesti melihat tuh rumah ini kalau hanya plesteran semen gitu kan nggak apik ya kelihatannya, nggak bagus lah. Nah mesti diwarnai kan, diwarnai dengan beberapa warna cat tembok maupun warna cat pintu dan lain-lain sesuai dengan minat kalian atau sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah mewarnai itu adalah memilih minat atau memperdalam minat yang terkait dengan peminatan-peminatan yang ada di program studi teknik perkapalan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Arief. Nah, salah satunya misalnya naval arsiteknya, misalnya memang betul-betul minat di bangunan kapalnya nih. Nah, kalian perdalam tuh di situ. Nah, kemudian misalnya minat di sistem perkapalannya terkait dengan permesinan maupun sistem-sistem lain yang ada di kapal. Nah, usahakan perdalam tuh, cari dosen yang memang betul-betul punya kemampuan di situ, kemudian perdalam ilmunya. Atau misalnya minat di transportasi lautnya, nah silahkan diperdalam. Jadi warnai ilmu-ilmu dasar terkait dengan teknik perkapalan yang sudah kalian dapatkan dengan cara memperdalam peminatan-peminatan yang sudah disediakan oleh program studi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat tahun ketiga ya, Pak Arief ya, untuk kerja praktek ya. Nah, tahun ketiga itu kan ada kerja praktek ya. Nah, itu kalian sudah harus susun rencana sesuai dengan minat kalian. Jadi minat itu nanti akan sejalan
lebih baik seperti itu ya. Jadi sejalan. Misalnya kalian minat, oh saya ini nanti mau nih jadi surveyor kapal nih, entah itu surveyor kelas ataukah nanti jadi superintendent. Nah, berarti kalian sudah harus perdalam tuh ilmu-ilmu naval arsitek. Jadi peminatannya udah jelas ke situ terkait dengan bangunan kapal. Nah, kemudian kerja prakteknya, ya cari tempat kerja praktek yang memang mendukung minat kalian. Misalnya masuk di BKI, atau kerja praktek di galangan kapal. Jadi jangan sampai kerja praktek ikut-ikutan sama temennya. Jadi usahakan punya minat tersendiri, nah itu yang kalian ikuti. Nah, begitu juga nanti lanjut untuk penelitian terkait dengan skripsi. Nah, itu harus sesuai dengan minat kalian. Jadi benar-benar sejalan. Jadi mulai dari kalian tanamkan pasak sebagai mahasiswa teknik perkapalan UI, nah itu kalian udah punya visi misi jauh ke depan sampai lulus, nanti mau kerja seperti apa, mau di bidang apa, sehingga untuk mencapai itu kalian sudah punya proses-proses yang kalian persiapkan dengan baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang masih baru dan mungkin masih perlu sekali untuk melihat prospek-prospek ke depannya terkait dengan teknik perkapalan. Nah, untuk prospek kerja, jadi jangan takut ya, jangan takut dengan jurusan teknik perkapalan. Justru jurusan teknik perkapalan itu, kalau saya pernah coba sedikit menguliti ya terkait dengan gaji ya. Nah, kalau kalian kerja itu kan pasti salah satu motivasinya gaji kan, gaji yang besar itu tidak bisa dipungkiri. Nah, gaji di industri maritim khususnya itu termasuk yang terbesar, walaupun pada level entry gitu ya, artinya lulusan baru gitu, fresh graduate. Nah, itu termasuk yang tertinggi. Kenapa? Karena memang dari segi kuantitas itu dibandingkan dengan industri-industri lain memang sedikit ya. Nah, kemudian masukannya atau lulusan yang nanti akan bekerja itu juga sedikit. Sehingga Sehingga berlaku tuh prinsip supply demand. Nah, kalau misalnya supply-nya sedikit, kemudian permintaannya khusus untuk dunia maritim itu memang dibutuhkan, nah itu biasanya juga harganya akan naik kan ya. Nah, walaupun memang dengan kondisi pandemi seperti ini ya semua industri juga mengalami penurunan ya. Tetapi kalau kondisi yang normal ya, nah industri maritim itu adalah salah satu industri yang memang memberikan jaminan untuk masa depan kalian bekerja nantinya. Nah, tentunya juga perlu persiapan dari pribadi-pribadi masing-masing, karena yang namanya pekerjaan juga kalau misalnya lulusan teknik perkapalan, ya semua lulusan teknik perkapalan di sini gitu ya, tapi tetap pasti nanti ada yang menonjol yang punya keahlian-keahlian yang memang betul-betul dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, selain kalian belajar, kalian juga harus melihat kira-kira skill-skill apa yang perlu ditambahkan dalam belajar. Misalnya skill-skill terkait dengan teknologi informasi, coding-codingan, kemudian penggunaan tools-tools atau software-software desain. Nah, itu dipermantap. Jadi begitu keluar menjadi seorang lulusan teknik perkapalan, nah punya skill tambahan. Itulah yang nanti akan memberikan suatu tambahan penilaian pada saat kalian akan di-hire oleh employer nantinya. Nah, mungkin seperti itu, Pak Arif ya. Waktunya juga udah mepet. Terima kasih, Pak Arif. Semangat untuk mahasiswa baru. Baik, terima kasih Pak Ahmad Riyadi. Ini Pak Gunawan sepertinya sudah live, tapi ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya. Kita masih punya waktu sedikit ya. Saya sudah coba jawab di chat juga Pak Arif. Oh ya. Dari pertanyaan paling tidak 3 orang tadi. Oh oke. Baik. Baik.
kenapa nggak banyak perguruan tinggi buka jurusan perkapalan misalnya. Terus kerja di offshore, terus kaitan dengan poros maritim dunia. Jadi Iya. di chat saya sudah coba jawab. Udah langsung jawab Prof ya. Baik. Ya, jadi pertanyaannya mungkin buat yang lain belum baca terkait bagaimana kaitan kontribusi para lulusan teknik perkapalan dalam perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, mungkin sudah dijawab Prof. Naryo tadi ya. Ya, itu ya luas sekali itu dari yang mulai galangan kapal, kita bikin kapalnya, untuk jaga keamanan, bikin kapal patrolinya, untuk perdagangannya, kapal-kapal jadi perusahaan pelayaran yang angkut barang-barang. Itu semua poros maritim dunia itu. Kedudukan Indonesia jadi memang pusat gitu untuk perdagangan dunia. Nah itu jadi karena laut kita luas, ya semua yang berkaitan dengan laut itu kita harus kuasai. Jadi perkapalan ini sangat pegang peranan penting di sana dari segala macam segi untuk poros maritim dunia. Untuk yang Esa tadi tanya mengapa tidak banyak perguruan tinggi buka teknik perkapalan. Teknik perkapalan itu mahal. Jadi susah itu. Kalau kita mau lengkap, lab-nya segala macam itu nggak banyak yang minat, investasinya tinggi. Selain memang yang minat belajar perkapalan juga nggak banyak. Karena walaupun nenek moyang kita laut, tapi orang Indonesia tuh takut sama laut. Coba bayangkan, kalau libur kan pada naiknya ke puncak, bukan ke pantai. Iya. Pernah ada satu orang tua nanya ke saya, itu kalau bisa anaknya tidak melaut. Saya bilang anak ibu tidak dilatih untuk melaut, tapi untuk bikin kapal. Jadi takut ibunya, takut sama air, takut sama laut. Jadi peminatnya nggak banyak juga. Terus untuk offshore, nah kita nanti kalian dapat pelajaran kalau mau itu ada pelajaran teknologi bangunan lepas pantai. Nanti ada pelajaran di situ. Jadi kita bisa mendesain strukturnya atau yang kait-kaitkan dengan offshore itu banyak. Penting kalau kalian berminat ke ROV, yang itu robot bawah air kita bisa kembangkan. Terus untuk supply ke offshore itu juga kita bisa bikin desain kapal-kapal untuk supply vessel yang kaitannya dengan lepas pantai, penambangan minyak dan gas atau energi terbarukan itu juga ada. Itu jadi kaitannya sama offshore. Ya, gitu kira-kira menjawab sebagian Pak. Iya, terima kasih Prof. Ini sudah terjawab semua ya. Jadi memang poros maritim dunia ini memang ya ini adalah salah satu cita-cita mulia. Cuma memang kita sendiri harus sadar dan juga berkontribusi. Nah, memang harusnya teknik perkapalan ini yang harus jadi motor penggeraknya. Mungkin kira-kira itu ya. Baik, ini waktunya juga sudah hampir selesai. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi, baik dari Prof. Sunaryo, Pak Riyadi, atau mungkin dari perwakilan angkatan kalian, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan secara live di luar chat ini. Mungkin silakan salah satu, mungkin satu mahasiswa, satu mahasiswi silakan memberikan motivasi lah. Ya. Kan kita pengen mendengar juga kan salah satu. Silakan. Dengar suaranya. Ya. Betulnya saya pengen tahu dari 50 sekian mahasiswa ini asal kalian dari mana-mana aja dari Indonesia. Kalau bisa disebutkan juga gitu apa yang berubah gitu dari pandangan sebelum tahu ya sebelum mendapatkan informasi dari kelas ini terkait dengan teknik perkapalan. Nah, apa yang berubah dari mindset kalian gitu setelah mengetahui ya teknik perkapalan itu seperti ini. Mungkin bisa share seperti itu juga mungkin Pak. Ya, silakan. Atau mungkin saya panggil aja. Sebenarnya kemarin saya udah mulai mendata, cuma belum semua masuk ya. Datanya cuma baru setengahnya. Mungkin karena ini live, langsung saja mungkin silakan perwakilan. Tuh, kelihatannya Rifki Anda tadi udah mau bunyi ya? Ya, silakan Rifki Anda. Saya Pak. Ya, jadi silakan perkenalkan nama lengkap, kemudian nama panggilan, asal SMA, kemudian asal daerah, kemudian motivasinya, dan juga tadi Pak Riyadi persepsi tentang teknik perkapalan seperti apa. Ya, silakan. Ya, izin Bapak-Bapak dosen sekalian.
Nama saya Rifkianda Fadlur Rahman. Saya biasa dipanggil Iip buat teman-teman. Cuman kalau buat orang-orang lain biasa manggil saya Rifki juga. Saya asalnya dari Depok, Pak, deket sini. SMA Negeri 3 Depok. Saya masuk perkapalan ini karena saya kan anak SNM. Terus saya mencari-cari kesempatan yang baik di UI dan alhamdulillah saya dapat inspirasi dari angkatan cutting saya, anak perkapalan juga Pak, angkatan 2018 itu juga anak SMA Negeri 3. Jadi saya masuk UI juga karena dia ada di sini. Tapi motivasi saya itu juga kan saya ingin berkiprah di bidang engineering. Awalnya saya pengen masuk ke penerbangan, cuman karena di ITB itu saya merasa nilai saya kurang cukup, jadi saya mencari-cari lagi dan akhirnya dapat di UI. Itu saja sih, Pak. Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan diri di teknik perkapalan. Pada prinsipnya sih kapal terbang dan juga kapal laut secara prinsip ilmu mekanika fluida cuma berbeda fluidanya saja ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut lah. Ya, mudah-mudahan sukses. Selanjutnya coba. Selamat. Selanjutnya mungkin ada yang dari daerah timur. Kemarin kalau nggak. Zaki, Muhammad Zaki. Muhammad. Ya, silakan. Bukan timur, Pak. Itu barat, Sa. Barat. Dari mana asalnya Zaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Pak. Dari Bukit Tinggi, Pak. Itu bukan timur namanya, itu barat namanya. Iya, Pak. Itu Pak Geri dari Bukit Tinggi juga nggak salah. Ya, motivasinya apa? Motivasi kamu kok tahu kapal di UI? Saya tahu kapal UI dari alumni juga, Pak. Dari alumni 2015 kapal UI juga, Pak. Yang Rifa Adli, Pak. Nah, dari situ saya. Rifa Adli. Kayaknya kapal ini ya, Pak. Tapi jangan jadi maling kundang ya nanti ya. Ya, Pak. Baik, mungkin selanjutnya yang mahasiswi mungkin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, siapa mahasiswa? Ya, nggak ada. Depan saya ada Fania. Panggil, Pak. Ada Fania. Ya, panggil aja lah. Fania Talita Syahrani, Ya, silakan. biasa dipanggil Fania dari SMA Negeri 1 Kota Bogor. Bogor ya. Tetangganya Depok. SMA 1 sih sudah beberapa lah ya, alumni dari Semansa Bogor. Oke. Kenapa kok minat di kapal? Untuk minat saya tahu dari ayah Pak, soalnya ayah sendiri ada bidang dari perkapalan, jadi pengen nyoba juga, pengen lebih tahu tentang perkapalan. Kayaknya pelaut atau bidang perkapalan? Dulu ayah sempat melaut, tapi sekarang udah enggak. Dulu kapten. Oh iya. Ya. Jangan saya kenal. Karena saya suka ngumpul sama pelaut-pelaut saya. Ya, Pak Naryo linknya luas tuh. Baik. Makasih Pak. Ya, mungkin selanjutnya yang lain. Mungkin perkenalan lah sekalian. Sampai jam 9.45. Lagi di depan saya. Ada Nindi, silakan. Nindi. Paling timur dari Indonesia Timur. Oh, nggak salah kemarin ada yang dari NTT Pak ya, Bima kalau nggak salah. Lukman, Pak. Lukman.
Lukman, Pak, Lukman. Lukman, Pak Lukman. Hadir nggak? Ya. Dengan Pak. Hadir, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dosen, nama saya Lukman. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Saya dari SMA N3 Mataram. Oh, dari Lombok ya? Motivasi saya masuk teknik perkapalan UI itu karena bapak saya bekerja di offshore juga, jadi saya coba juga masuk ke mengenai kapal-kapal gitu, Pak. Ya, bagus. Ya, baik. Terima kasih. Dari NTB ya berarti ya? Ada NTB itu. Pak. Kita angkatan pernah ada Rusdi dulu dari Bima. Bima ya? Ya, betul. Sekarang di UTS, Pak ya? Bima. UTS, iya. Ya, selanjutnya masih ada waktu. Itu. Juki, Pak, Juki. Asad, Rasif, Pak, Rasif. Rasif. Rasif juga, Pak. Rasif. Nah, harusnya Masih mau cerita, Pak. jangan nunjuk orang lain, langsung aja. Nunjuk dong. Aduh, parah banget dah. Silakan. Hafiz ya ini. Dari Maluku siapa? Maluku. Hafiz, Ada Pak. dari Maluku. Hafiz ya. Ya, Hafiz. Ayo Hafiz. Hafiz. Pak. Hafiz, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafiz Asad. Bisa dipanggil Asad. Saya dari SMA 48, Pak, di Jakarta. Kalau untuk motivasi saya masuk di Kebayoran ya? Enggak, Pak, di Jakarta Timur, Pinang Ranti, Pak. Pinang Ranti. Ya. Itu SMP 48, tetangga saya. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk motivasi saya masuk perkapalan, untuk simpelnya sih, Pak, saya mikirnya untuk Indonesia sendiri pun itu luas Indonesia itu bahkan 2/3-nya itu lautan. Jadi 17.000 pulau. Jadi udah nggak bisa dipungkiri kalau prospek kerja itu luas banget, Pak. Terus kalau yang bikin saya semangat sih, karena insya Allah untuk alumni UI itu jika kita lulus itu gampang lah, Pak, untuk cari pekerjaan, nggak susah. Dan nama teknik perkapalan UI pun udah besar di mata-mata perusahaan gitu, Pak. Taunya dari mana? Baca-baca Pak di blog Pak. Terus saya juga pernah ikut webinar yang kemarin yang ada alumni yang ya? kapal. Iya, Pak. Ya. Baik. Oke, mungkin kita persingkat lagi, mungkin 5 menit lagi kita sudahi. Mungkin dari SMA PL ada nggak? Ada yang angkat tangan tuh, ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Silakan. Pak, saya. Siapa tuh tadi? Aditya tadi angkat tangan. Enggak, Pak, itu refleks. Oh, refleks. Mungkin saya absen aja yang seangkatan alumni alma mater sama Prof Naryo. PL ada nggak? PL Pangudi Luhur. Pangudi Luhur itu, Pak. Pangudi Luhur si Rasif. Banyak di kapal dari Pangudi Luhur, banyak tuh. Rasif kan ya? Rasif. Ada nggak? Rasif mungkin. Berarti mau ngikutin Prof Sunario itu. Yang jadi menteri banyak dari sana. Prof Naryo PL kan ya? PL ya. Iya. Bang Brojo dari PL. Oke. Biasanya dulu PL, Pak. Kalau nggak ada, SMA 55 ada nggak? Saya alma mater SMA 55. Nggak ada, Pak. Jakarta nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak terkenal. Mungkin dari Makassar, dari Pak Riyadi. SMA 8 ada nggak? SMA 8 nggak Ada, Pak. Banyak. GB, Ada Pak. GB. GB, Pak. GB, Pak. Iya, Pak. Ya, kayak SMA 8. Udah mulai banyak. Satu doang. Tuh, Pak, satu. Makassar, ada dari Makassar. Itu, Pak, yang background-nya kapal. Dari Makassar. Dari Makassar ada nggak? Tuh Pak Riyadi. Rasif. Nggak ada ya. Dari Salatiga, Pak. Iya, Pak. Salatiga. Ada yang dari Salatiga, Pak. Dari Solo, Cah Solo, Pak. Cah Solo.
tetangga saya tuh berarti. Saya kan dari Boyolali. Saya juga di Boyolali, Pak. Saya Boyolali, Pak. Buat pindah-pindah. Ngaku aja. Ya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini sudah 9.48, mungkin 2 menit lagi. Satu lagi yang dari tadi perempuan Nindi ya Pak Nare ya? Oh iya, depan saya. Iya, Nindi. Ada nggak? Ngomong nih. Hilang. Kedengeran nggak, Pak? Sekarang kedengaran. Dengar. Nah, ya, perkenalkan nama saya Nindi Ageng Permana. Biasanya kalau temen dari SD sampai SMA tuh manggilnya Ndoy. Tapi Nindi juga boleh. Ndoy. Terus dari SMAN 99 Jakarta, Pak. Oh, deket tuh. Berapa udah ada tuh. Ya. Iya, tapi banyakan ke mesin biasanya. Ya. Baik. Mungkin satu lagi yang dari... Oke, terima kasih. Satu lagi yang dari luar Jawa deh, atau dari luar Jawa dan Sumatera. Ada yang tadi saya lihat namanya I Gusti siapa tadi? Itu Jakarta, Pak. Itu anak 8, Pak. Anak 8, Pak. Itu Jakarta, Pak. Suryo, gitu. Pak. Anak Suryo, Salatiga. Suryo Suryo, dari Pak. Salatiga, Pak. Dari Salatiga, Pak. Cah Suryo, Solo, Pak. Cah Solo. Suryo, Pak, Suryo. Suryo, Pak. Cah Gemblung. Taga. Gondring. Halo, Sur. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, ini sudah jam 9.50. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan atau kami cukupkan. Silahkan dikumpulkan tugasnya ya. Nanti saya bukakan submission di emas. Pak, izin tanya, Pak. Iya, Pak, iya. izin tanya, Pak. Iya, Untuk silakan. format pengumpulannya seperti apa ya, Pak? Dalam bentuk Word aja. Kan kalian cerita tadi ya. Panjang-panjang. 2 halaman aja cukup. Jangan copy paste semua ini di copy paste ya repot kita. Jadi diceritakan saja tadi. Itu supaya nantang kalian, maksudnya supaya lebih luas wawasannya. Jadi buka di Google, cari tentang kapal. Iya, Bisa Pak. melihat juga minat kalian, minat kapal apa. Siap, Pak, siap. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Naryo, Pak Riyadi, dan juga Pak Gunawan, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Pak. 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 Salam kapal. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ini ngajarin sama Pak Markus. Ada masuk perkapalan. Pak nyanyi, Pak. Nyanyi, Pak. Nanti semester depan masuk teori Ya, bangunan saya tahu, kapal. Pak Markus, Pak. Kapal terbang, Pak. Enggak ya? Ya, nanti diajarin sama. Nah, nanti kalau nyanyi push up, nah sama beliau tuh. Oh, siap. Mudah-mudahan semester depan kalian bisa dapat tuh sama beliau. Kuliah Amin, fisik. Pak. Push up. Semoga kita cepat bertemu ya, Pak. Ya. Siap. Amin. Oke. Ini saya close ya. Semoga Saya apa? ya. Oke. Pagi teknik. Baik. Saya live. Pagi teknik. Pagi teknik. Pagi Salam teknik. kapal. Salam, Pak. Pak Naryo silahkan di close, Pak, atau di live. Ya. Oke, udah.